Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bab 8 ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Sebagaimana kita tahu bahwa iman kepada malaikat ini merupakan rukun iman ya, termasuk ke dalam rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada malaikat, kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur dan memiliki tugas melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus memahami dulu tujuan pembelajaran pada bab ini. Nah, yang pertama, ketika kita sudah mempelajari bab ini, kita bisa memahami makna iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya, memahami dalil nafsi tentang sifat-sifat malaikat, serta kita bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Nah, perilaku yang bagaimana saja yang akan kita tunjukkan. Oke, iman kepada malaikat, sebagaimana kita tahu bahwa dia termasuk ke dalam rukun iman yang kedua. Jadi, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan percaya kepada kepastian yang baik dan buruk darinya. Jadi iman itu percaya ya, dan letaknya ada di dalam hati. Nah, malaikat, apa itu malaikat? Jadi malaikat itu merupakan makhluk gaib ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Nah, malaikat makhluk gaib yang tidak dapat dijangkau panca indera, jadi tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung, dan kita harus meyakini keberadaannya. Jadi tidak bisa dilihat, ditangkap langsung ya secara kasat mata malaikat tersebut, kecuali ketika malaikat ini menyamar ya menjadi manusia, sama seperti ketika malaikat Jibril menemui Rasulullah dan menyampaikan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang sifat-sifat malaikat. Jadi, sifat malaikat ini sesuai dengan kodratnya ya. Nah, apa saja sifat yang dimiliki oleh malaikat? Yang pertama adalah, jadi malaikat ini adalah sebuah makhluk tanpa jasmani ya, tidak ada fisiknya, tidak sama seperti manusia. Kemudian yang kedua adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang selalu bertasbih, patuh, dan taat kepada Allah. Jadi malaikat ini tidak pernah melanggar ya, atau tidak pernah membangkang atas apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Dan yang terakhir adalah makhluk yang tidak pernah sombong, lelah, dan tidur. Jadi dia tidak pernah tertidur, tidak juga sombong, dan dia juga tidak pernah merasa lelah atas tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bisa membandingkan antara sifat-sifat yang dimiliki malaikat dengan manusia, itu jauh sekali ya, banyak sekali perbedaan antara keduanya. Nah, perbedaannya malaikat ya. Nah, kalau malaikat itu memiliki sifat selalu taat dan patuh pada perintah Allah, jadi tidak membangkang ya, selalu taat.
Kemudian yang kedua, tanpa jasmani atau gaib, tidak bisa terlihat, mempunyai akal dan tidak memiliki nafsu. Inilah sebabnya kenapa malaikat itu tidak membangkang, tidak merasa sombong, tidak lelah, tidak lapar, karena malaikat ini tidak memiliki nafsu. Kemudian malaikat ini hidup di alam gaib dan tidak memiliki jenis kelamin. Itu adalah sifat perbedaan khusus yang dimiliki oleh malaikat. Nah, bagaimana dengan manusia? Nah, manusia itu sendiri ya, sebagaimana kita lihat pada diri kita, ya di sekeliling kita ada yang taat, ada pula yang bermaksiat. Jadi ada yang beriman, ada pula yang ingkar terhadap ajarannya Allah. Kemudian yang kedua adalah memiliki jasmani dan roh. Jadi kita punya roh, kita juga punya fisik. Ya, kemudian yang ketiga adalah memiliki akal dan nafsu. Nah, ini nih kenapa manusia itu bisa membangkang, karena manusia memiliki nafsu. Yang keempat adalah hidup di alam nyata seperti bumi ini. Yang kelima adalah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, dengan kita mengetahui ya perbedaan sifat malaikat dan manusia, kita harus memahami bahwa manusia itu punya banyak kesalahan dan malaikat itu tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, karena malaikat ini tidak memiliki nafsu. Selanjutnya kita akan mempelajari kira-kira dalil apa saja yang berkaitan dengan sifat-sifat malaikat. Nah, jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 50, yang artinya mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka ya. Jadi karena ketakutan yang dimiliki oleh malaikat kepada Allah, sehingga mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi tidak ada yang membangkang biar sedikit pun. Nah, yang kedua adalah tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Yang artinya tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini berbeda sekali dengan sifat yang dimiliki oleh manusia, di mana manusia ini ada yang beriman, ada yang tidak. Tetapi malaikat ini jelas semua beriman kepada Allah dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, dalil yang selanjutnya adalah tentang malaikat selalu mengawasi perbuatan manusia. Jadi harus kita pahami ya, ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 10 sampai 12. Ya, di mana ini merupakan tugas malaikat. Ya, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, setiap manusia itu didampingi oleh dua malaikat yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Jadi, jangan menganggap bahwa ketika kalian berada di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, di tempat yang tidak ada orang, kalian merasa bahwa tidak ada yang melihat ketika saya berbuat begini begitu ya. Tetapi kita harus meyakini bahwa ada malaikat yang mengawasi. Oke, kita lanjut ya. Jadi dalil nakli yang selanjutnya adalah tentang keberadaan malaikat. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi tidak boleh mengingkari karena tidak bisa dilihat, sehingga kita berpikirnya bahwa tidak ada malaikat ya. Tetapi betul-betul kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada, karena ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah mengatakan, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Jadi ini adalah ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam ya. Oke. Ya, kita akan mempelajari tentang nama-nama dan tugas malaikat. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ada
11 malaikat ya. Jadi malaikat yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini diberikan gelar sebagai Ruhul Kudus, Ruhul Amin, Malakul Wahyu. Jadi malaikat Jibril ini adalah pemimpinnya para malaikat-malaikat ya, yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi karena wahyu sudah selesai diturunkan, kemudian sudah ada Al-Quran, sehingga malaikat ini sudah tidak memiliki tugas lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah, jadi malaikat Jibril ini dia memimpin ya, para pemimpin para malaikat. Yang selanjutnya adalah malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk. Jadi semua rezeki ya itu dibagi oleh malaikat Mikail. Jadi rezeki itu bukan hanya sekedar uang ya, tetapi juga kesehatan, kemudian hujan ya. Jadi malaikat ini bertugas. Kemudian yang kedua adalah malaikat Israfil. Nah, jadi kalau mendengar kata malaikat Israfil ini pasti kita mengingat ya tentang kiamat. Jadi malaikat Israfil ini adalah malaikat yang memberikan tanda akan kedatangannya hari kiamat, yaitu malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Yang selanjutnya adalah malaikat Ridwan. Kalau kita dengar malaikat Ridwan ini, semoga di akhirat nanti kita bisa dipertemukan oleh malaikat ini, karena malaikat ini bertugas menjaga pintu surga. Dan yang selanjutnya adalah malaikat Malik ya, dimana malaikat ini digambarkan sebagai malaikat yang memiliki perangai yang sangat buruk, sehingga sangat takut untuk berhadapan dengannya, karena malaikat ini bertugas untuk menjaga pintu neraka. Nauzubillah ya, semoga kita tidak dipertemukan dengan malaikat ini. Selanjutnya adalah malaikat Israel. Jadi malaikat Israel ini adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk yang hidup di muka bumi. Yang selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini adalah malaikat yang bertugas menanyai dan memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Nah, ketika malaikat ini bertanya, "Man rabbuka?" Nah, baru kita tidak bisa menjawab, maka melayanglah palu-palunya ya. Jadi semoga di alam kubur kita bisa menjawab segala pertanyaan yang diberikan oleh malaikat Munkar dan Nakir ya. Nah, selanjutnya adalah malaikat Rakib. Nah, malaikat Rakib ini adalah malaikat yang selalu dekat dengan manusia, selalu berada di samping manusia, bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. Dan sedangkan malaikat Atid ini juga sama dengan malaikat Rakib yang selalu bersama dengan manusia, yang dimana tugasnya dia bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia. Ya, jadi dengan kita meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki dua malaikat yang selalu mengawasi perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Semoga kita bisa memotivasi diri kita untuk selalu berbuat baik ya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan mendasar malaikat jin dan manusia. Jadi ketika kita bisa membedakan makhluk yang diciptakan oleh Allah ini, insya Allah kita bisa lebih taat ya. Jadi ada beberapa perbedaan yang mendasar yang dimiliki oleh malaikat jin dan manusia. Nah, yang pertama adalah malaikat. Jadi malaikat ini diciptakan dari cahaya, kemudian sifatnya itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendurhakai. Nah, yang kedua adalah jin. Nah, jin ini asal kejadiannya itu adalah dari nyala api. Nah, di jin ini ada yang beriman, ada pula yang kafir ya. Jadi ada juga jin yang masuk Islam, yang diislamkan oleh Rasulullah, dan ada pula yang kafir. Nah, iblis atau setan ini berasal dari api ya. Di mana iblis ini yang dulunya tinggal di surga, kemudian dia diusir dari surga karena membangkang ya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iblis atau setan ini adalah sejenis
dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Jadi ketika kita merasa bahwa ingin selalu berbuat kesalahan, yakinlah bahwa kita sedang dijaga, kita sedang dirayu oleh iblis atau setan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, semoga ketika kita sudah merasa bahwa merasa ada godaan seperti itu, maka segeralah untuk beristighfar. Nah, selanjutnya adalah manusia. Nah, manusia ini ya kita diciptakan dari saripati tanah. Nah, kita ini memiliki sifat yang ini ya, ada yang taat dan ada yang ingkar. Ada yang beriman kepada Allah, kemudian ada juga yang mengingkari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Jadi kira-kira perilaku apa saja sehingga kita bisa mencerminkan bahwa kita ini beriman kepada malaikat. Ya, jadi yang pertama itu adalah dengan kita beriman kepada malaikat, kita itu punya motivasi senantiasa berusaha menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita selalu bersemangat untuk menaati apa yang diperintahkan oleh Allah ketika kita beriman kepada malaikat, karena kita yakin ada malaikat yang mengawasi segala perbuatan-perbuatan kita. Nah, selanjutnya adalah bersikap tawadu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersikap hati-hati dalam hidup, dalam artian kita selalu berhati-hati ketika ingin melakukan sesuatu, berpikir bahwa apakah yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah, sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau sesuatu yang mendatangkan keburukan. Selanjutnya adalah memiliki kehidupan sosial terhadap sesama. Jadi sosial kita, hubungan kita antar sesama itu baik ya, sesama baik secara sesama teman, tetangga, orang tua dan anak, kepada guru dengan siswa. Kemudian yang terakhir adalah berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Jadi ketika kita merasa bahwa diri kalian berada pada titik yang rendah, tidak beriman, maka segeralah beristighfar dan kembali ke jalan Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat bagi hambanya yang mau bertaubat. Nah, saya pikir untuk materi iman kepada malaikat ini sudah selesai ya. Saya berharap kalian semua bisa mengerti. Alhamdulillah dan syukran atas perhatiannya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bisa bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.